Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin donat bomboloni nggak pakai mixer yuk. Nah, di sini aku bakal kasih kalian resep yang takarannya itu sedikit ya. Dan semoga aja buat kalian-kalian yang terus belajar bikin donat dan selalu gagal bisa berhasil dengan pakai resep ini. Jadi sebenarnya teknik pembuatan donat itu banyak ya, resepnya cuma itu-itu aja sih. Nah, untuk bahan-bahannya ini aku taruh di deskripsi lengkap ya, tentang tepungnya, kemudian takaran gula dan sebagainya. Kalian boleh lihat di deskripsi yang udah aku taruh di atas video ini. Nah, bahan-bahan kering tadi kita campur dengan telur, kemudian kita aduk-aduk sebentar dan kita tambahkan dengan air susu yang dingin atau bisa diganti dengan air es ya. Jadi airnya benar-benar dingin. Kemudian setelah seperti ini kita aduk manual dengan tangan, kita uleni karena nggak pakai mixer ya. Nah, di sini kita uleni sampai setengah kalis. Kalau udah setengah kalis kayak gini, kita tambahkan mentega dan garam, kemudian ini kita uleni lagi. Nah, kalau adonannya itu kayak sedikit lengket, boleh ditambahkan 1 atau 2 sendok tepung terigu ya. Jadi sampai terasa adonannya itu nggak lengket lagi. Jadi jangan ditambah terus ya. Kalau udah kerasa nggak lengket ya udah cukup, jangan ditambahkan lagi. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita rounding sebentar, buletin kayak gitu. Kemudian akan kita istirahatkan ya. Di sini aku istirahatkan kurang lebih 20 sampai 30 menit. Pokoknya nggak sampai ngembang-ngembang banget ya. Kemudian kita buang gasnya dengan ditinju seperti ini. Kalau udah, ini kita bulat-bulatkan lagi sebentar, maksudnya di rounding ya. Nah, setelah itu kita cek window pan-nya ada apa enggak. Kalau window pan-nya itu ada, insya Allah adonan donatnya itu jadi ya. Jadi dicek ya. Kemudian setelah itu adonannya bakal kita bagi-bagi, terserah kalian mau bagi jadi berapa bagian. Nah, setelah kita bagi-bagi kayak gini, kita timbang kalau misalkan buat dijual. Di sini aku timbang jadi 30 gram per daknya ya. Mohon maaf teman-teman, video ngerondingnya ternyata nggak kerekam. Kemudian di sini ada tepung terigu dan alas donat. Jadi setelah dironding langsung kita masukkan ke dalam tepung, kita baluri tepung ya. Kemudian kita tepuk-tepuk seperti ini biar gasnya itu keluar, baru setelah itu kita taruh di alas donat. Jadi gunanya ditepuk-tepuk seperti itu biar gas yang masih terperangkap di dalam adonan donatnya itu keluar ya. Dibaluri dengan tepung itu benar-benar semuanya kena dengan tepung. Nah, ini bagian bawahnya itu dia nggak rata, tapi adonannya ini karena bagus, nanti bagian bawahnya itu bakal rata dan balik ke bentuk semula. Nah, ini ya. Jadi ngaduknya itu benar-benar tercampur rata dengan tepung, kemudian ditepuk-tepuk seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah kunci biar donat itu nanti ketika dia digoreng itu enggak salah-salah atau kurang matang. Nah, ini akan kita resting atau kita istirahatkan kurang lebih 20 menit, disesuaikan juga dengan suhu di tempat kalian. Kalau biasanya suhunya hangat itu cepat ngembangnya. Selagi nunggu, di sini aku siapin dulu untuk toppingnya. Aku pakai DCC yang aku cairkan, aku tim ya, campur dengan minyak dan mentega. Nah, ini dia untuk adonan donat yang sudah mengembang 2 kali lipat ya. Jadi adonan yang udah mengembang 2 kali lipat itu tanda dia bagus adalah ketika kita pencet adonannya itu kembali ke bentuk semula. Nah, setelah itu kita siapkan minyak, panaskan minyaknya, apinya dikondisikan jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Nah, kita goreng nanti bagian bawahnya dulu ya. Jadi ini kan yang masuk ke dalam wajan itu bagian atas dulu, karena tadi pakai itu ya, pakai alas donat kita masukinnya. Nah, setelah 1 menit itu kita balik. Nah, setelah itu kita balik lagi kalau udah coklat. Nah, pas kita udah angkat, ini kita ginikan dengan saringan biar nggak terlalu banyak minyaknya ya, atau biar
white ringnya itu kokoh. Cuman di sini white ringnya nggak kelihatan. Kayaknya malu-malu nih donatnya. Atau bisa jadi juga karena dari tadi aku bolak-balik karena aku tuh sering banget kedapatan goreng donat itu gosong, jadi aku takut gosong makanya tak bolak-balik terus teman-teman. Tapi alhamdulillahnya hasilnya itu bagus ya, dan ini donatnya benar-benar empuk. Jadi buat teman-teman yang mau coba bisa pakai resep ini. Tapi kalau misalkan adonannya itu lengket, jadi jangan buru-buru ditambahin dengan banyak tepung, atau misal adonannya itu kayak kekurangan cairan boleh ditambahkan dengan 1 atau 2 sendok air. Jadi jangan buru-buru banyak-banyak gitu, jadi bertahap sampai adonannya itu benar-benar bisa dibentuk gitu loh. Nah setelah itu ini untuk yang aku goreng kemarin malam ya, jadi ini aku mixer ya teman-teman. Nah ini aku mau kasih tahu kalian perbedaan yang kita goreng bagian atasnya dulu dan bagian bawahnya dulu. Nah ini yang aku goreng bagian bawahnya dulu ya. Jadi kalau kita goreng bagian bawahnya itu tuh bentuknya mulus gitu, mulus, atas bawahnya mulus. Sedangkan kalau yang digoreng bagian atasnya dulu tuh bentuknya kayak gini, jadi kayak agak geradakan gitu. Nah buat yang mau coba, selamat mencoba.